Kau tungguin barangnya lah. Barangnya mana? Cepetan kau kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Iya. Bukan dari sini. Ya sabar. Minum dulu ya. Sama aku minum dulu. Ya udah kau minum dulu ya. Mau bantu nggak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu dulu. Baru. Kau nonton bokep cowok lah. Ya kan. Sorry ya Lai, aku kaget ya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Ya mana? Bikin dulu itu barang itu le. Tunggu dulu barangnya. Kamu dulu lah. Tunggu. Bukan bukan itu lah ya. Gimana? Makanya kan aku yang mau cari bang. Aku kan nggak bakal isi takmin. Ya udah sini. Kau pun lihat dulu deh, lihatin deh. Ini tasnya dulu kau. Tasnya dulu juga aku mau bantu bang. Mau bantu maaf bang. Aku bantu ya maaf bang. Udah mana? Oh itu barang gitu. Kau kantor sini lah. Oke, sebelum mulai video ini, gue pengen lu pada gak ke-distract sama baju apa yang gue pakai gitu. Terus pasti ada banyak yang komen gitu kayak, "Weh, lu fansnya Madrid ya apa segala macem ya?" Ya daripada ntar nggak jelas gitu komen kamu, gue jawab sekarang gitu ya. Iya, emang gue fansnya Madrid gitu. Gara-gara kemarin gue juga sedih yang Messi pergi ke PSG gitu. Tai, udah langsung ke inti videonya aja ya. Jadi gue di sini pengen bahas kayak kemarin gue kaget banget muncul berita Coki Parsister masuk ke dalam penjara. Kenapa Parsister we? Parsister sama dengan Dede. Jadi ya Coki Pardede sama dengan Coki Parsister. Masih lucu banget tuh. Gue sampai pusing kayak, aduh kenapa sih kasusnya harus nyentuh barang itu lagi. Sama dari kemarin ini yang gue bahas itu yang orang masuk penjara selalu kasusnya tentang narkoba jenis sabu. Jelas-jelas di sini sabu itu singkatan dari sarana bui, sarana kebui. Masih aja ada orang yang masih mau sabu gitu. To be honest doang ya. Gue sama Coki itu nggak kenal gitu kan, tapi gue tahu dia dan belakangan ini gue nontonin video dia. Ya sebelum dia ketangkap pun gue udah nontonin video dia gitu minggu belakangan ini. Menurut gue orang ini pinter, ya udah pasti. Kalau misalnya nggak pinter nggak mungkin dia sampai sekarang sampai di titik ini ngantot gitu loh. Terus kedua yang gue suka dari dia berani untuk mengungkapkan opini dia gitu. Walaupun nggak semua orang di Indonesia tuh bisa terima dengan opini dia, tapi menurut gue di Indonesia ini butuh orang-orang seperti ini untuk speak up. Jadi kayak ya negara kita demokrasi sebenarnya. Jadi kayak menurut gue orang-orang seperti ini yang harus ada gitu, banyak di Indonesia yang berani untuk ngomong sepertinya. Ya bener, karena dia influencer, dia harus kayak menginfluence orang-orang untuk berani speak up. Tapi ya jangan diikutin yang buruknya gitu, jangan diikutin sabunya gitu, ikutin yang baiknya aja, freedom of speech-nya. Kemarin dia segala macam, menurut gua kayak apapun dijoksin. Dia kan beberapa kali gua baca, gua cari datanya dulu, dia kesandung sama beberapa kasus gitu. Cuman ya menurut gua ngejokes boleh atau apapun boleh gitu, tapi asalkan sesuai dengan konteksnya. Menurut gua jangan berlebihan. Kalau ngejokes mah ngejokes aja, mau dark jokes juga nggak apa-apa gitu. Sekarang rakyat Indonesia pun orang-orangnya udah banyak yang pinter dan udah mulai menerima tentang dark jokes segala macam, asalkan harus sesuai dengan ininya ya, ranahnya, jangan berlebihan aja gitu. Itu masih nggak apa-apa, dan orang-orang di sini jadi banyak yang open minded gara-gara ada orang-orang seperti ini yang berani speak up segala macam. Gue juga pernah dulu nontonin dia dari dia stand up comedy, beberapa gue tontonin gitu. Gue ngeliat dia emang dari bawah dan sekarang dia udah sampai ya jauh lebih sukses lah sekarang. Kadang gue ngerti sih di kondisi dia kayak, lu tuh udah dari bottom, sekarang lu lagi di top nih, lagi orang tuh semua tahu lu udah punya duit segala macem, terlena gitu loh. Soalnya kondisinya udah punya duit gitu kan, nggak punya cewek, tanggungan juga nggak banyak banget, ya duit ngalir terus, bujang ya. Nah tuh bahaya tuh kalau bujang ya, kadang-kadang ya suka kadang-kadang hidupnya tidak ada arah, endorfin apalagi nih yang harus gue kasih ke badan gua gitu kan, nggak ada cewek tapi ada duit segala macam, ya jatuhnya ke sarana bui itu. Makanya menurut gua nggak semua orang seperti itu, cuman kadang-kadang ada orang yang hilang arah gitu. Ya gua ngerti di kondisi seperti lu, cuman kayak sangat disayangkan lah, kenapa harus lu orangnya. Gua kecewa atau enggak ya? Enggak, gua nggak kayak gitu, gua nggak ngefans sama dia. Gue cuma nontonin dia aja gitu, kayak ya udah gue sekedar nonton, gue suka sama orangnya dengan karakter dia seperti itu. Sangat sayang orang ini di penjara. Ya maksud gue dia juga udah ada patternnya sih menjebak diri sendiri waktu dia ngomong sama orang BNN gitu kan, yang waktu ada di klip ini. Oh ya, perempuan. Dan dia dilapis sabu tuh panas ya kalau betul. Di Kulit. Aku tahu.
Ya menurut gua itu semenjak saat itu pasti udah ada di pantauan BNN sih pas dia ngomong seperti itu. Ya udah pasti dari mana lu bisa tahu kayak begitu. Walaupun dia bilangnya kayak ya gua ini nonton apa segala macam, pasti kan polisi atau siapapun juga pengen menyelidiki lu lebih lanjut. Polisi kan juga pinter gitu, nggak bisa dibodoh-bodohin kayak netizen yang nonton di sini ya. Ya nggak seperti kalian gitu. Terus kenapa sekarang kenapa lu baru speak up kayak gitu? Kemana kan Jeffrey Nicole juga kena tuh kan kasus narkoba apa segala macam, kenapa lu nggak bahas? Ya jawaban gue ya simple kayak gitu kan, soalnya banyaknya yang nanya ke DM gue kayak gitu. Kapan gue bahas dia, gue nggak nontonin dia. Ya biasanya kapan gue nontonin orang ganteng ya kan? Orang ganteng biasa kebanyakan gak asik ya. Ntar fansnya nyerang ke gue nih, kayak lu berasa ganteng aja lu apa segala. Hati-hati boy ya. Kalau ngomong tuh hati-hati boy ya. Orang pada bilang gue mirip Jungkook, bayangin di Instagram gue kayak, ih mirip banget sama Jungkook. Gue tuh udah ganteng, humoris juga. Gue yang paling perfect. Maksud gue kayak, gue sebenarnya jijik mirip sama Jungkook. Jungkook yang mirip sama gue. Jangan salah pikir, pola pikir tuh mesti dirubah, ya. Terus di beritanya kayak ada orang bilang kayak, wah itu lu ya tuh yang punya play sabunya ya, berinisial W ya. Namanya Welly ya anjing ya, bukan Winson ya. Stop tagin gua di posan orang-orang yang ada inisial W, yang ada posan Coki Pardede yang ketangkep terus ada inisial W. Stop tag gua di situ ya, karena gua tidak menyuplai sabu, gua menyuplainya vibes ya. Ingat itu. Welly itu yang sabu. Stop tag gua. Menurut berita yang gua dapat kemarin, dia ketangkap di rumahnya gitu di Tangerang mana gitu, gua nggak tahu, lupa gua. Dia ketangkap sama ada barang buktinya gitu, sabu. Kayak nanya ke gue kayak, mungkin gara-gara dia berani speak up di depan publik segala macem, jadi dia dicepuin polisi pengen tangkap dia gitu, jadi dicari-cari kesalahannya. Ya menurut gue sesimpel ini sih. Kalau misalkan lu ketangkap dan lu dites urin lu positif, ya berarti lu sama aja lu ada buktinya lu pemakai juga. Kecuali kalau misalkan lu ditangkap tapi hasilnya pas dites urin negatif gitu. Nah itu baru lu bisa lu perjuangkan, lu mungkin bisa dicepuin polisi. Karena menurut gua semua polisi itu nggak semuanya ada ya semuanya baik ya. Ada juga polisi yang mau cari untung gitu, yang kayak mau ngecepuin orang buat ngambil pala lu. Sekarang pala lu aja harganya berapa duit men? Itu bounty di pala lu berapa duit? Coki Pardede anjing gitu loh. Kalau sekarang udah ada keluar berita bahwa dia hasilnya positif. Hasil pemeriksaan terhadap komika Coki Pardede adalah hasil tes urin Coki Pardede positif mengandung zat narkotika. Saat ini Coki Pardede masih diperiksa oleh polisi di Satres Narkoba, Polres Metro Tangerang Kota. Lama pemeriksaan akan berlangsung paling lama 7 kali 24 jam. Kemarin juga si Tretan gue lihat udah buat di Instagram pun udah klarifikasi bahwa emang itu bener Coki Pardede gitu. Tapi kalau misalnya menurut gue ya kayak berapa lama di penjara atau gimana segala macam, menurut gue dia nggak bakal di penjara lama gara-gara barang buktinya itu cuman 0,5 gram kayak sehari pakai. Ya lu tau dari mana kayak begini? Ya lu buka video gue sebelumnya yang Bakri sama Nia Ramadhani ya. Itu gue dijelasin tuh, ada lawyer juga jadi jelasin kayak gimana caranya lu direhab sama gimana caranya lu di penjara. Kalau misalkan barang sehari pakai cuma 0,5 gram ya menurut gue cuma direhab paling 2 bulan 3 bulan keluar. Tapi yang gue penasaran berapa biayanya yang dia harus keluarkan seorang Coki Pardede yang lagi naik-naiknya untuk ngebayar polisi gitu kan, direhab segala macam. Ada lagi yang komen ke gue bilang pas ketangkep dia nontonin video porno lagi, porno cowok lagi gitu. Yang gue lihat kayak dia nonton cowok ngetot sama cowok gitu ya kan, pokoknya intinya gitu kan. Gimana tuh ya menurut gue ya gak ada yang salah, biasa aja. Ya itu penyimpangan pikiran dia aja, tapi gak merugikan orang gitu. Bodo amat dia mau nonton cowok ngewe sama cowok ngewe sama cewek sama cewek juga. Terus gajah ngewe sama kaleng susu juga gue gak peduli kayak gitu loh. Maksudnya itu bukan sesuatu yang dipentingin. Itu ya orang punya fetishnya masing-masing. Ya kan, lu juga di rumah emang selurus itu gitu kan. Banyak juga orang yang aneh gitu, asalkan tidak merugikan masyarakat. Dia tidak mengumbar itu di depan umum juga. Itu kan emang ketangkep basah aja dia lagi nonton begitu, jadi muncullah aib seperti itu. Menurut gue itu hal yang bukan untuk digede-gedein sih, kayak ini orang tuh gay atau segala macam. Ya menurut gue kalau misalkan emang dia beneran gay, ya udah nggak apa-apa, asalkan jangan ngusik hidup orang. Gak usah pegang kontol gue waktu gue ketemu sama dia, misalkan begitu. Kalau misalkan untuk masalah nonton video porno ketahuan waktu ketangkep gitu, terus gay gitu misalkan nontoninnya, nggak ada masalah sih menurut gue. Gak usah diperbincangkan, emang tidak ada undang-undangnya kok. Kalau misalkan lu nonton film porno, orang juga kebutuhan untuk coli lagi bujang gitu, kalau misalnya
pasti orang bujang itu coli, tai. Itu pun gue nggak tahu coliin apa, orang juga ada banyak yang aneh kan. Coliin apa, kipas angin atau apa, gue nggak tahu. Tapi pikiran gimana, merek Toshiba atau apa. Kalau misalkan masalah ini ya, gua rasa ini juga ada salah satu unsur untuk pengalihan isu juga tentang masalah KPI yang melecehkan orang gitu kan di kantornya segala macam. Ya menurut gua jangan mainin media. Menurut gua pengen tahu, emang orang tuh pengen tahu karena Coki ini adalah seorang influencer gitu kan. Jadi pasti kayak orang ke-distract, gila Coki yang gini-gini segala macam. Tapi yang beneran yang kayak emang ada kasus yang KPI yang melecehkan orang di kantornya gitu segala macam, itu juga harus diusut. Makanya gue buat video ini jangan bilang ini Coki ini cuma sekedar pengalihan isu. Kalau lu emang bener mau jalanin semua hukum dengan baik, lu jalanin juga tuh, adilin juga orang-orang di KPI itu. Untuk entar KPI atau segala macam nanti gue bakal buat videonya tersendiri atau gimana, soalnya sekarang kasusnya pun belum terbuka jelas. Jadi gue harus lihat dulu decision akhirnya. Kadang-kadang kan di tengah-tengah kasus gini ada orang-orang bodoh nih kan. Nah itu kan bisa gue goreng lagi buat di video gue berikut tuh supaya duitnya makin banyak. Ya intinya dari gue gini sih, dark jokes boleh, tapi jangan drugs jokes gitu. Boleh lu ngejokes apa segala macam, tapi lu harus tahu risikonya waktu lu ngelakuin salah, udah gitu aja. Jadi kayak menurut gue kayak ya udah, kalau gue pribadi sih, kalau misalkan emang lu mau cari euforia, cari apa segala macam, carilah yang legal gitu kan. Minum apalagi minum vibes gitu kan, produk paling enak, paling top banget. Gue minum itu langsung, ih gila enak banget, ini produk, gak pernah ada produk lebih enak daripada ini. Vibes naikin bayaran gue ya. Sebegitu aja dari gue kayak gue pengen kayak ini masalah cepat selesai juga, semoga clear, semoga ada titik terangnya juga. Karena gue juga pengen tahu nih kelanjutan nanti waktu dia keluar dari penjara seperti apa. Dan gue yakin waktu dia keluar dari penjara juga dia nggak mungkin ya ini yang gue terka aja sih ya, dia nggak mungkin kayak sefrontal dulu lah, karena dia mau udah kesandung kasus gitu misalkan ya. Jadi kayak gue mau ngeliat Coki yang baru gitu. Makanya gue sama orang-orang seperti ini, yang gue tuh sebenarnya lebih care gara-gara ya dia keseleo aja gitu. Kayak ya lu kena musibah aja menurut gue gitu. Kalau misalkan ditanya ini cepu atau enggak, gitu segala macam, menurut gue ya kronologinya ya pasti ada yang cepuin lah gitu segala macam. Yang cepuin ini ketangkap sama polisi, terus cepunya ini ya bilangin si Coki, ini ambil dari mana, siapa lagi teman lu, nah, si Coki gitu. Menurut gue sih begitu, kayak udah dijebak, dicepu emang pemakai gitu. Jadi kayak udah, menurut gue dia emang user aja. Nah sekarang polisi harus ambil tindakan lebih ke bandarnya sih gitu kan, yang suppliernya, karena supplier itu penjara minimal 4 tahun setahu gua gitu. Jadi lebih berat lah gitu, dan nggak bisa direhab, lu tuh ada kriminal gitu, jualin poison ke masyarakat. Gitu aja dari gua. Menurut pendapat kalian gimana? Coba terus di bawah. Gue pengen lihat tanggapan lu pada. Semoga masalah ini cepat selesai gitu. Oke.